Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Linda Kurniawati SPD dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengemasan produk makanan. Apakah fungsi dari sebuah kemasan? Fungsi dari sebuah kemasan bagi sebuah produk makanan yang pertama, fungsi perlindungan. Kemasan dapat berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan, baik secara fisik, mekanis, ataupun biologis. Kemudian yang kedua, kemasan dapat berfungsi sebagai daya tarik. Ya. Daya tarik produk lebih membuat produk tadi lebih menarik sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli. Kemudian yang ketiga, di dalam kemasan biasanya terdapat logo dan label kemasan. Nah, logo dan label kemasan ini fungsinya sebagai identitas produk. Identitas produk untuk memperkenalkan nama dan jenis produk tersebut. Kemudian yang keempat, media promosi. Fungsinya untuk mempromosikan dari produk tersebut. Yang kelima, memudahkan distribusi. Yang memudahkan pada saat pemindahan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsi dari kemasan. Kemudian kemasan ini ada beberapa macam kemasan. Yang pertama ada yang disebut kemasan primer. Kemasan primer ini adalah kemasan yang melekat langsung kepada produk dan biasanya ini berupa plastik. Kemudian yang kedua kemasan sekunder. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang sudah terisi produk. Ya, kumpulan beberapa kemasan primer yang sudah terisi produk dan kemasan sekunder ini bisa berbentuk sebuah box ya. Kemudian yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier itu kemasan yang lebih berfungsi untuk distribusi, membawa produk ini keluar atau memindahkan produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan biasanya kemasan tersier bisa berupa paper bag. Kemudian selain dari macam kemasan, di dalam sebuah kemasan juga ada syarat kemasan yang baik. Syarat kemasan yang baik yang satu, kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh luar dan saat distribusi. Kemudian yang kedua, kemasan harus menjadi media penanda terhadap produk yang dikemas. Kemudian yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali. Kemudian yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di sebuah etalase toko atau swalayan. Yang kelima, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Apa saja yang harus ada dalam kemasan? Bagian yang harus ada dalam kemasan produk yang pertama ada logo produk dan merek produk. Yang kedua ada label kemasan. Nah, untuk bagian-bagian lalu lintasnya itu ada pada label kemasan. Apa saja yang harus ada dalam label kemasan? Yang pertama nama produknya. Yang kedua nama dagang dari produk tersebut. Yang ketiga berat bersih atau isi bersih dari sebuah produk. Yang keempat legalitas. Legalitas ini bisa didapatkan dari Badan POM atau dari Dinas Kesehatan untuk yang produk kecil. Nah, kemudian yang kelima, nama dan alamat produsen. Nama dan alamat produsen, kemudian ada tanggal kadaluarsa. Karena ini untuk produk makanan, maka dibutuhkan tanggal kadaluarsa. Kemudian ada komposisi. Nah, komposisi ini biasanya dituliskan berurut dari penggunaan yang terbanyak. Ya, kemudian 8, selain tadi ada tanggal kadaluarsa, sekarang harus ada tanggal produksi dan ada kode produksi. Demikianlah materi prakarya dan kewirausahaan yang berisi tentang pengemasan produk makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.